Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi 4 doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan tadabbur dari Quran Surat Ibrahim ayat 35 sampai 37. Materi ini sebetulnya sudah disampaikan di acara KMPI, Kajian Muslim Pencinta Ilmu, di bulan Idul Adha kemarin. Semoga dengan dibuatkannya rekaman ini jauh lebih bermanfaat, lebih luas lagi. Insya Allah. Selamat menyimak. Nabi Ibrahim memiliki keistimewaan yang luar biasa. Beberapa gelar yang dimiliki adalah yang pertama, Nabi Ibrahim digelari Bapa para Nabi. Dari 25 Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka 19 diantaranya adalah keturunan Nabi Ibrahim, maka dijuluki Bapa para Nabi. Yang kedua, Nabi Ibrahim dijuluki gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Ini adalah gelar kehormatan karena saking memiliki kedekatan dan kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim merupakan salah satu dari Nabi Ulul Azmi, yaitu para nabi yang terkenal akan ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan dakwah. Kemudian Nabi Ibrahim pun memiliki keteladanan dalam ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Sampai-sampai ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyembelih, mengorbankan anaknya Ismail, maka samina wa atona. Begitupun Ismail yang sebagai anaknya Nabi Ibrahim memiliki kualitas ketakwaan yang luar biasa seperti ayahnya meskipun jarang bertemu. Nah, keteladanan Nabi Ibrahim ini akhirnya diabadikan di dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, benar-benar terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Jadi ternyata teman-teman, yang Allah abadikan untuk kita teladani itu ada selain Nabi Muhammad itu adalah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad maka Allah sampaikan di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang seringkali banyak dibahas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah sampaikan bahwa hendaknya kita meneladani Rasulullah, meneladani Nabi Muhammad, karena sebaik-baik pemberi teladan, sebaik-baik kualitas manusia adalah ada pada diri Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Ibrahim pun sama, Allah abadikan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah, bahwasanya Allah kabarkan ada keteladanan yang baik yang harus ditiru oleh umat sepanjang zaman pada diri Nabi Ibrahim dan umatnya. Jadi, karena keistimewaan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, maka keduanya pun ada di dalam
sholawat yang dibacakan ketika tahiyat akhir, tahiyat awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah, saking mulianya kedua nabi ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, maka setiap kali kita sholat disebutkan sholawat ke atas keduanya. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah teladan peradaban. Al-Quran sebagai penunjuk jalan. Al-Quran sebagai imam atau penunjuk jalan individu dan masyarakat dapat menemukan hikmah, mengatasi kegelisahan dan membangun peradaban yang kokoh. Nabi Ibrahim pun sebagai imam dan uswah, sebagai keteladanan, sebagai pemimpin. Perannya sebagai cikal bakal peradaban itu sangat penting. Dan bagaimana kita kenal penempatan Ismail di kota Mekah. Nabi Ibrahim menempatkan Ismail kecil dan Siti Hajar istrinya di lembah yang tandus. Dan ini menunjukkan bahwa modal awal peradaban bukanlah kekayaan alam, bukanlah harta benda yang melimpah, tetapi modal awal peradaban adalah visi misi kehidupan, visi misi iman dan penanaman nilai-nilai agama. Ini pelajaran pentingnya. Jadi modal paling penting untuk mendidik anak, membangun generasi itu dimulai dari ibu yang salehah dan iman yang kuat di keluarga tadi. Dan itu diawali dari keteladanan pemimpin keluarganya sebagai imam, sebagai orang yang terdepan dalam ketaatan kepada Allah. Ada 4 doa rahasia yang Nabi Ibrahim panjatkan yang bisa kita amalkan, yang bisa kita teladani. Yang pertama, Nabi Ibrahim berdoa dan diabadikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala." Maka yang perlu doa yang perlu dipanjatkan itu adalah beberapa poin. Yang pertama, kita harus senantiasa memohon keamanan, sebagaimana Nabi Ibrahim memohon keamanan kota Mekah ketika meninggalkan anak dan istrinya di kota tersebut. Jadi kita harus senantiasa meminta kepada Allah, memohon keamanan atas tempat tinggal kita. Rasa aman itu adalah prasyarat kemajuan peradaban. Jadi kalau negerinya udah aman, tempat tinggalnya aman, maka akan lebih fokus dalam mendidik generasi. Yang kedua, ketakutan musuh peradaban. Masyarakat yang takut tidak akan mampu membangun. Jadi bagaimana petunjuk Allah mengatasi ketakutan dan kegelisahan adalah dengan cara memohon keamanan kepada Allah. Yang ketiga, Mekah simbol keamanan. Jadi doa Nabi Ibrahim untuk keamanan Mekah menunjukkan bahwa rasa aman adalah prasyarat psikologis dan sosial bagi kreativitas dan kemajuan. Kalau sudah merasa aman, maka akan keluar potensi terbaik dari umat ini, potensi terbaik dari anak generasi kita. Jadi ini juga menyiratkan bahwa pemimpin harus memprioritaskan penciptaan lingkungan yang aman dan bebas dari ketakutan untuk memungkinkan masyarakatnya berkembang. Kebayang kalau di Bandung kasus kriminalitasnya rawan kejahatan, penculikan terhadap anak, pelecehan, bullying, dan sebagainya. Intinya mau punya anak laki-laki atau anak perempuan pada zaman hari ini itu tetap rasa khawatirnya sama bahkan meningkat karena kasus-kasus yang terjadi.
Maka bagaimana bisa fokus membangun generasi kalau keamanannya belum teratasi. Jadi kita harus meneladani dari sisi memohon keamanan kepada Allah. Doa kedua yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim yang tercantum dalam Quran Surat Ibrahim ayat 35 tadi, itu adalah doa untuk dijauhkan anak dan cucunya dari penyembahan terhadap berhala. Dalam bahasa Arab, berhala itu adalah asnam. Makna luas asnam tidak sekedar patung yang bersifat fisik, namun mencakup segala yang mengalihkan penghambaan kepada Allah. Berhala modern hari ini itu adalah materi, bagaimana kebahagiaan materi itu bisa cuan number one, bisa menjadikan seseorang lupa akan ketaatan kepada Allah. Contoh berhala modern itu apa? Bisa berupa hobi, kekayaan, kekuasaan, atau gaya hidup yang bisa menjadi mengalihkan dia terhadap ketaatan kepada Allah. Itu termasuk berhala. Dampak pemberhalaan duniawi akan menghambat kemajuan tentu saja, dan ini akan semakin merendahkan derajat manusia pada saat manusia dominan melakukan banyak kemaksiatan, lebih memilih melakukan berbagai larangan Allah, menjauhi ketaatan dan dekat dengan kemaksiatan. Maka itu adalah awal dari bencana manusia. Akan rusak segala aspek kehidupan pada saat manusia sudah menyembah berhala modern. Maka satu hal yang harus terus kita pinta dalam doa kita adalah bagaimana untuk minta kepada Allah dijauhkan dari penghambaan kepada selain Allah. Doa yang ketiga yang dipanjatkan Nabi Ibrahim itu adalah terkait mendirikan sholat. Diabadikan di dalam Quran Surat Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahkanlah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Maka modal utama peradaban itu adalah bukan harta benda, tetapi keimanan yang akhirnya menggerakkan seseorang untuk taat kepada Allah, salah satunya untuk senantiasa menegakkan perintah sholat. Jadi sholat adalah pondasi pertama pembangunan peradaban. Ini adalah bentuk penghubung bumi dan langit. Cara dialog kita kepada Allah, pemilik alam semesta ini adalah lewat sholat. Maka seseorang yang jauh dari seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia enggan untuk melaksanakan sholat. Sedangkan orang yang paling khusyuk, dalam melaksanakan sholat, itu artinya dia sangat mencintai Robnya, bentuk kecintaan kepada Robnya. Sama seperti seseorang yang kalau ketemu di jalan, ketemu dengan orang yang tidak dikenal, misal nenek-nenek. Nenek tersebut ingin dibelikan makan ikan jambar, ikan asin jambal misalnya. Lagi pengen makan ikan asin jambal. Dia minta sama kita di jalan padahal nggak kenal.
Bisa beliin nenek ikan jambal nggak gitu? Lagi pengen makan itu. Orang yang normal pasti tidak akan mau menuruti apa yang nenek sampaikan, yang diminta gitu, karena ya kenal aja enggak gitu. Khawatirnya modus atau apa gitu. Beda halnya jika yang meminta itu adalah orang yang kita kenal, bahkan yang kita sayangi. Meskipun tidak ketemu secara fisik, misalnya di telepon, Teteh, Bunda pengen tolong dikirim krim Mustofa, misalnya kentang Mustofa, lagi pengen makan itu. Pasti kalau yang nyuruhnya itu orang yang sangat kita sayangi, kita akan upayakan untuk memenuhi permintaan tadi. Maka demikian pula seseorang yang sudah mengenal penciptanya, mengenal Tuhannya, mengenal Allah, maka dia akan melaksanakan perintah sholat itu dengan penuh persiapan, selayaknya seseorang yang ingin bertemu dengan kekasihnya. Maka jauh-jauh sebelum datang waktunya tuh udah persiapan secara lahir batin, dengan penuh kegembiraan, menggunakan baju terbaik, duduk di tempat sholat sebelum azan. Itu luar biasa. Jadi intinya sholat itu adalah pondasi pertama peradaban. Maka inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim dalam doanya, agar memiliki keturunan yang menjaga sholatnya. Kemudian yang kedua, masyarakat yang terhubung dengan Allah memiliki fondasi spiritual yang kokoh. Maka kekuatan spiritual, sholat itu memberikan ketahanan spiritual. Orang yang sholat, maka dia akan mampu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Doa keempat itu adalah kehangatan sosial dan rizki. Bagaimana Nabi Ibrahim meminta agar hati manusia cenderung kepada Nabi Ismail dan Siti Hajar, keturunannya. Ini menciptakan keharmonisan sosial. Jadi kalau hati-hati kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita sayangi, tetangga yang baik, maka itu adalah rezeki yang baik, dan ini harus diminta. Kemudian maka sebagai pusat peradaban, itu awalnya Mekah yang tandus. Kemudian akhirnya Allah izinkan menjadi sumber cahaya dunia. Dan ini sebagai bukti keajaiban kekuatan doa, the miracle of doa. Maka jangan pernah meremehkan satu doa gitu. Kemudian mengatasi krisis. Hubungan sosial yang baik akan membantu mengatasi krisis pangan dan ekonomi. Maka mengapa harus diminta memiliki karib kerabat, tetangga yang baik secara sosialnya. Ya, karena kalau ada sesuatu, kalau ada kebutuhan, kekurangan, itu akan saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling membantu tanpa pamrih, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau masyarakatnya individualis, itu adalah satu bencana, karena tidak saling care. Kemudian rizki buah-buahan. Nabi Ibrahim memohon rizki yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa dikatakan mustahil? Di Mekah itu jangankan buah-buahan gitu, itu kan tanah yang tandus, yang berpasir, debu. Jangankan buat nanam buah-buahan dengan buah yang berkualitas baik gitu. Untuk pohon yang bisa ada aja itu kayak kaktus, beberapa tanaman tertentu saja gitu, saking tandusnya, tidak kurang subur. Tapi atas izin Allah, karena kedekatan Nabi Ibrahim, maka doanya itu dikabulkan. Maka tidak ada yang tidak mungkin jika kita memohonnya kepada Allah. Teruslah berdoa. Maka dengan demikian dapat disimpulkan ada 4 pondasi peradaban sejati. Yang pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, melalui sholat.
fondasi spiritual yang kokoh. Bagaimana kualitas sholat itu akan menentukan connecting kita dengan Allah, dekatnya pertolongan dari Allah. Yang kedua itu adalah bebas dari berhala. Jadi peradaban yang mulia itu haruslah bebas dari berhala dunia, tidak terikat pada hal duniawi, materialistis, tetapi haruslah tegak atas akidah Islam yang segala halnya itu ditujukan semata untuk beribadah kepada Allah. Pembangunan Polexos Budhankam di negeri itu harus berlandaskan pada akidah Islam demi mengharap ridho Allah semata. Kemudian yang ketiga, pondasi peradaban yang sejati itu adalah rasa aman. Jadi rasa aman ini adalah prasyarat untuk kemajuan. Maka harus dikondusifkan dari berbagai tindakan yang bisa menyakiti hak antar sesama warga. Betul-betul harus dipastikan rasa keamanan itu terbangun sehingga berbagai potensi terbaik itu bisa lahir dari generasi. Kemudian yang keempat, pondasi peradaban yang penting juga itu adalah terjalinnya kehangatan sosial. Solidaritas dan saling membantu itu harus terasa di tengah masyarakat. Maka kunci keberlanjutan dan keluarga demi peradaban mulia itu haruslah terpenuhinya 3 hal. Yang pertama itu senantiasa menjadi hamba-hamba yang penuh rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, atas kemakmuran yang telah Allah limpahkan. Kemudian yang kedua, keluarga. Bagaimana unit terkecil keluarga ini adalah merupakan cikal bakal peradaban, maka haruslah ditanamkan nilai spiritual, nilai hablum minallah yang kuat kepada Allah, connecting. Bagaimana connecting kepada Allahnya harus betul-betul dipastikan kuat, dan itu cara dicasnya oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya, saling menjaga. Yang kemudian berikutnya adalah kesabaran untuk berdoa. Dibutuhkan sosok ayah sebagai pemimpin keluarga yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran ketika dia dalam kesulitan. Begitupun seorang ibu yang tegar mendukung ketaatan suaminya. Jadi kesabaran berdoa. Nabi Ibrahim berdoa puluhan tahun demi mendapatkan keturunan yang solih. Dan Allah kabulkan. Maka ini mengajarkan ketekunan yang luar biasa yang harus kita miliki juga jika kita benar-benar ingin meneladani Nabi Ibrahim dan menjadi hamba Allah yang mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam mencerminkan kekuatan tauhid dan ketaatan mutlak. Bagaimana Nabi Ibrahim sedari kecil menjadi pembela tauhid, pembela keesaan Allah, melawan penyembahan berhala. Bahkan yang membuat berhala itu adalah ayahnya sendiri. Dan Nabi Ibrahim mengajak umat kepada keesaan Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim mencerminkan ketaatan mutlak. Rela mengorbankan putranya tercinta yaitu Nabi Ismail yang sudah lama dinantikan. Kemudian ketika sudah dilahirkan malah diminta untuk dikorbankan. Tapi beliau sungguh tunduk patuh pada perintah Allah. Tanpa tapi, tanpa nanti. Yang ketiga, membangun Ka'bah. Bersama Nabi Ismail alaihissalam, maka Ka'bah adalah menjadi pondasi rumah ibadah pertama yang dibangun. Kemudian berikutnya, gelar kekasih Allah, Khalilullah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jazakumullah khairan kasiron kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Jika dirasakan bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.